Teman-teman, perkenalkan namaku Beril Winarca dan saya Clara Cynthia Zahra. Halo, perkenalkan nama saya Fitrian Pradila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Palupi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nufis Maklavia. Halo, perkenalkan nama saya Meli Junior dari kelompok 1 pengantar promosi kesehatan. Cekidot. Hai, apa kabar kalian? Aku baik nih. Kamu gimana, Riz? Baik juga dong. Nggak kerasa ya kita udah 1,5 tahun di rumah aja. Kalian bosen nggak sih? Bosen banget. Kita juga mau jalan-jalan susah. Soalnya sekarang kita harus nge-scan pakai aplikasi Peduli Lindungi. Ngomong-ngomong, kalian udah pada vaksin? Udah dong. Kamu udah belum, Riz? Kok diem? Memang apa sih pentingnya vaksin? Perasaan masih banyak tuh orang-orang Indonesia yang kelayakan belum pada vaksin. Terus juga karena vaksin kan bisa bikin orang meninggal. Yah, batu nih si Risma. Makanya nih dengerin dulu penjelasan kita tentang vaksin. Yuk kita simak videonya. Seperti yang sudah kalian lihat pada contoh percakapan tadi, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak percaya dan menolak adanya vaksin COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, masih ada 33% warga Indonesia yang menolak dan tidak yakin dengan vaksin COVID-19. Hasil survei yang dilakukan Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia periode April sampai Mei 2021, ternyata masih ada 33% lainnya yang masih belum yakin bahkan menolak vaksin sebagai upaya pencegahan COVID-19. Tidak hanya itu, dari hasil survei tersebut, hampir 99% responden sudah mengetahui mengenai informasi vaksinisasi COVID-19, namun sekitar 7,6% responden masih tetap menolak divaksin. Di sini kelompok kami menjelaskan kenapa masyarakat Indonesia tidak divaksin. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap virus. Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa virus corona hanyalah propaganda, konspirasi, hoax, hingga upaya mencari keuntungan dengan menebar ketakutan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap virus otomatis membuat masyarakat juga tidak percaya terhadap vaksin. Itulah sebabnya kenapa sedikit yang justru menolak vaksin COVID-19. Yang kedua, kurangnya informasi terkait vaksin. Keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, ketersediaan vaksin, sasaran vaksin, keamanan vaksin, efektivitas vaksin, persyaratan vaksin COVID-19, hingga efek samping yang mungkin ditimbulkan setelah vaksin membuat masyarakat ragu menjalani vaksinasi. Yang ketiga itu ada keyakinan dan nilai yang dianut. Survei penerima vaksin COVID-19 di Indonesia menunjukkan keyakinan agama turut mempengaruhi penolakan terhadap COVID-19. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan nilai yang dianut, termasuk persepsi terhadap vaksinasi hingga perihal kehalalan vaksin COVID-19. 4. Ada pengaruh lingkungan. Orang-orang terdekat hal ini dikarenakan orang-orang terdekat dan media sosial turut mempengaruhi seseorang yang dalam melakukan vaksinasi. Jika terdapat seseorang atau sekelompok orang di sekitaran dan paparan konten media sosial lebih banyak menampilkan hal buruk tentang vaksin, kemungkinan besar dapat menyebabkan orang lain juga tidak mau divaksin COVID. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Mari kita kenali lebih jauh tentang vaksinasi COVID-19 sehingga kita lebih yakin tentang pentingnya melakukan vaksinasi sebagai bentuk upaya dari pencegahan COVID-19 ini. Seperti yang dilansir dari doc.com, vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin, yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan.
Kegunaan vaksin dilansir dari kompas.com. Yang pertama, membantu menciptakan herd immunity. Yang kedua, membangun perlindungan tubuh. Yang ketiga, memperoleh kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. Cara kerja vaksin COVID-19. Ketika masuk ke dalam tubuh, vaksin COVID-19 membutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan minggu untuk membentuk antibodi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme atau cara kerja dari vaksin COVID-19 yang dilansir dari Halodoc. Vaksin COVID-19 bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona. Antibodi tersebut akan menempel pada protein virus. Saat vaksin COVID-19 dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolacton. Virus corona yang tidak aktif tidak bisa bereplika lagi, tapi proteinnya tetap utuh. Karena virus corona di vaksin sudah mati, maka bisa disuntikan ke tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi COVID-19. Sel yang membawa antigen merusak virus corona hingga muncul beberapa fragmen di permukaannya, sehingga sel tubuh bisa mendeteksi fragmen tersebut. Antibodi pun terbentuk. Sel kekebalan tubuh menjadi aktif, berkembang biak, dan mengeluarkan antibodi untuk melawan virus corona. Selain vaksin disuntikan, sistem imun mampu merespon infeksi virus corona yang hidup. Kemudian, sel kekebalan mencegah virus untuk masuk dan memblokir virus dengan berbagai cara. Tubuh menyimpan segala informasi tentang virus corona setelah disuntikan vaksin COVID-19. Tubuh dapat mengingat virus corona selama bertahun-tahun lamanya. Efek samping dari vaksin. Pemberian vaksin seringkali menimbulkan efek samping, namun biasanya minor dan akan menghilang dalam waktu 1 atau 2 hari. Beberapa efek samping vaksin yang dilansir di doc.com adalah yang pertama, rasa gatal dan tidak nyaman pada area bekas suntikan. Yang kedua, rasa sakit, kemerahan atau pembekakan pada area bekas suntikan. Yang ketiga, demam ringan. Keempat, ruam ringan pada kulit. Kelima, pusing dan mual. Dan yang keenam, sakit kepala. Nah, bagaimana sih solusi sebagai promotor kesehatan untuk orang yang tidak mau vaksin? Yang pertama ada mendengarkan alasan mereka. Ragu-ragu dan rasa takut muncul karena berbagai alasan. Dengarkan alasan tersebut dengan sepenuh hati. Yang kedua, bantu mengatasi ketakutan tersebut. Jangan menganggap remeh ketakutan tersebut. Sebaiknya, pahami ketakutan itu sebagai suatu hal yang wajar dan dapat diatasi bersama. Berikan data-data ilmiah. Berikan pula penjelasan dengan menggunakan data-data ilmiah yang sudah terbukti kebenarannya. Buktikan informasi hoax. Sebagian orang enggan divaksin karena percaya pada berita hoax. Untuk meyakinkan mereka, buktikan bahwa informasi itu adalah kabar bohong dan tunjukkan fakta yang benar. Dan yang terakhir, bantu mereka untuk mendapatkan akses pada vaksinisasi.